Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Farhana dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya sedang bersama mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ingin mengetahui antusiasme dan respon terhadap kegiatan yang berlangsungnya di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yaitu kegiatan Expo CyberX. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Baik, perkenalkan, nama saya Sulandari. Saya jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 5. Oke, Teh Wulan ya. Eh, Enggak lama itu kan di kampus kita itu sedang ada, bukan sedang ya, tapi udah ada kegiatan yang berlangsung tentang Expo CyberX. Nah, cyber itu kan teknologi yang sedang canggih saat ini ya, yang bisa digunakan buat pembelajaran di bidang ekonomi dan sebagainya. Nah, sebelumnya Tewulan itu tahu nggak sih cyber itu apa? Terkait cyber sendiri, sebenarnya saya ini hanya mengetahui beberapa ya. Menurut pengetahuan saya, cyber itu kalau secara sederhananya itu terkait dengan komputer atau terkait dengan internet atau jaringan. Tetapi kalau misalkan kita ingin mengetahui lebih luasnya, cyber itu terkait teknologi-teknologi yang digunakan pada zaman sekarang, yang teknologi itu kemudian terhubung dengan jaringan-jaringan atau internet. Nah, kemudian teknologi itu bisa kita gunakan dalam mempermudah kehidupan sehari-hari kita, seperti yang sudah disebutkan, untuk belajar, untuk kegiatan bisnis, atau misalkan pemerintah juga bisa gitu kan, untuk kegiatan industri juga bisa. Tadi kan udah dijelaskan panjang pengertian secara sederhana dan luasnya tentang cyber. Nah, terus boleh tahu nggak sih Teh, kalau misalkan cyber itu siapa aja yang boleh mengaksesnya gitu, mengakses cyber itu? Sebenarnya kalau orang-orang yang ingin mengakses cyber itu terbuka untuk semua orang ya, yakni orang-orang yang memiliki beberapa perangkat. Kalau menurut saya, yakni ketika seseorang itu memiliki teknologi dan teknologi itu terhubung dengan jaringan. Apabila seseorang itu tidak memiliki keduanya, tentu seseorang itu tidak bisa mengakses yang namanya cyber. Tetapi kalau misalkan kita ingin melihat sisi pandangan yang lebih luas, ada beberapa bagian orang atau misalkan kelompok masyarakat yang bisa menggunakan yang namanya cyber. Apa saja sih? Misalkan golongan pemerintah bisa saja menggunakan teknologi cyber untuk menyebarkan informasi-informasi terkait ke pemerintahan kepada masyarakatnya. Kemudian juga ada instansi pendidikan atau akademisi, seperti kita mahasiswa, kita bisa menggunakan teknologi cyber untuk kegiatan pembelajaran. Dan misalkan untuk para industri mereka kan bisa mempromosikan produk-produk mereka menggunakan teknologi yang sangat canggih pada saat ini. Berarti cyber ini bisa diakses oleh siapapun ya, siapapun dimanapun mereka berada gitu ya. Berarti sangat membantu, memudahkan kegiatan sehari-hari kita ya Teh. Iya. Nah, terus mengapa sih Teh teknologi cyber ini menjadi sarana kegiatan sehari-hari gitu, terutama CyberX ini kan, cyber kan ada macam-macam, ada cyber crime yang tentang bullying di internet ya. Tapi kenapa teknologi cyber saat ini tuh menjadi sarana kegiatan sehari-hari dan terutama CyberX itu? Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui apa alasan cyber ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari, tentunya dalam melakukan kegiatan kita ini pasti akan menemukan beberapa atau mungkin lebih kesulitan gitu kan, sehingga untuk memecahkan masalah atau kesulitan-kesulitan tersebut kita membutuhkan yang namanya solusi. Dan mungkin di era asosiatif 5.0 ini, yang namanya teknologi ini sudah menjadi sahabat untuk dunia kita gitu kan, mudahkan kegiatan sehari-hari kita. Misalkan yang dulu ketika kita berangkat ke sekolah gitu kan dengan jalan kaki orang tua kita gitu kan, tetapi dengan era teknologi yang sangat pesat ini kita bisa ke kampus dengan misalkan dengan kendaraan motor, mobil, atau bahkan yang keluar lagi bisa dengan pesawat. Nah, kemudian juga misalkan dari segi industri, kita yang dulunya misalkan jual atau promosi itu secara manual gitu kan, yang menawarkan
secara personal kepada orang-orang pribadi gitu kan. Tapi dengan adanya teknologi atau CyberX ini kita bisa mempromosikan produk-produk kita secara luas, bahkan sampai ke luar negeri hanya dengan satu genggaman saja. Dan mungkin itu kegunaan atau fungsi utama CyberX itu. Berarti alasannya ya karena dengan adanya teknologi cyber ini memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya. Iya. Karena masyarakat sekarang kan tidak lepas dari teknologi ya. Iya. Itu HP, komputer dan sebagainya. Iya. Lalu Teh Wulan tahu nggak sih kalau di kampus kita ini pernah ngadain kegiatan Expo CyberX. Nah itu tuh kapan sih Teh berlangsungnya? Kebetulan saya tahu sedikit ya tentang kegiatan itu. Kalau yang saya tahu kegiatan itu tuh dilaksanakan pada bulan Januari tanggal 22 sampai 24. Nah itu berlangsung selama kurang lebih 4 harian atau 3 harian gitu kan. Nah di situ CyberX atau Expo yang dilaksanakan oleh kampus ini kan bertujuan untuk memperkenalkan bahwasanya dunia akademis juga bisa lah mampu menggunakan teknologi ini untuk menunjang pembelajaran mereka. Dan yang saya lihat banyak sekali ya orang-orang yang berkunjung, terus kan para hadirin gitu yang terlihat antusias terhadap kegiatan tersebut. Berarti itu juga terbuka untuk umum ya? Terbuka Di untuk umum. pertanyaan terakhir nih Teh, kan tadi kan kegiatan Expo CyberX itu berlangsung di bulan Januari ya. Banyak juga yang datang kan karena terbuka buat umum dan bukan hanya di kalangan akademisi ya. Lalu bagaimana sih respon yang orang-orang yang berkunjung terhadap kegiatan yang berlangsungnya Expo CyberX itu? Mungkin ada beberapa soalnya respon yang bisa saya dapatkan gitu kan. Mungkin yang pertama dari segi pengunjung itu kan tidak hanya dari segi akademisi, misalkan ada orang yang benar-benar tidak tahu apa itu CyberX gitu kan, sehingga ketika mereka datang terhadap acara expo di kampus ini, mereka itu seperti seakan-akan tercengang atau terkagum-kagum gitu kan, bahwasanya ada ya teknologi yang secanggih ini pada zaman sekarang gitu kan, sehingga mereka ini pemahamannya bisa bertambah. Kemudian kalau misalkan dari segi akademisi kan tujuannya itu untuk memperkenalkan lingkungan akademik kampus ini kan, terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan S1 di sini gitu kan. Nah mereka itu terlihat sangat antusias gitu kan, apalagi kegiatan expo ini menurut saya belum banyak kampus yang melakukan gitu. Jadi respon mereka ini sangat antusias terhadap acara ini, apalagi banyak sekali misalkan hadiah-hadiah, talkshow atau sarana-sarana teknologi yang bisa diakses oleh mereka sendiri. Kira-kira harapan Teh Wulan itu apa sih dengan berlangsungnya kegiatan Expo CyberX itu? Harapan saya yang utamanya adalah ketika adanya Expo CyberX itu, teknologi yang dikenalkan oleh kampus ini bisa dikenal oleh terutamanya hadirin yang hadir pada kegiatan expo tersebut. Nah lebih luasnya kemudian masyarakat ini bisa mengetahui bahwasanya teknologi yang sudah pesat pada zaman ini bisa istilahnya apa ya, kita gunakan secara intim terhadap kegiatan pembelajaran di kampus ini. Bahkan tidak hanya terhadap kegiatan pembelajaran, kegiatan yang lain juga sih, misalkan tadi ya terhadap industri atau misalkan pemerintahan ataupun penggunaan individu. Tetapi yang saya harapkan juga dengan adanya kemajuan atau peralihan dari IAIN menjadi UI Cyber ini menjadi salah satu daya tarik besar gitu kan, kemudian juga bisa meningkatkan kualitas mahasiswa dan mahasiswi UI Cyber terhadap kemalakan teknologi yang ada gitu. Berarti intinya kita harus memanfaatkan gitu ya fasilitas yang sudah ada. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui respon dan antusias mahasiswa Winsiber Syekh Nurjati Cirebon, ternyata mendapatkan respon dan antusias yang sangat tinggi ya, bukan hanya orang-orang dari luar, tapi juga mahasiswa Winsiber Syekh Nurjatinya itu sendiri juga rasa antusiasme terhadap kegiatan Expo CyberX itu tinggi. Mungkin kita ditutup dengan closing statement aja ya.
sama narasumber kece kita. Silahkan Teh. Bijaklah dalam menggunakan teknologi, jadilah generasi yang melek teknologi dan berwawasan tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.